Salam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh dengan diawali dengan salat sunnah fajar. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mungkin sebagian kita sudah sahur, yang itu merupakan serangkaian ibadah sunnah yang hari ini merupakan rutinitas kita dan hadapan kita. Apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Yang artinya wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka di dalam neraka itu yastarikhun, berteriak. Ini mengisahkan berkenaan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka itu berteriak, Rabbana akhrijna na'malu sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Teriakan mereka selain dari berteriak menjerit, mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami, na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk kami beramal soleh, untuk kami berbuat baik, berbeda dengan dulu ketika kami di dunia yang pertama, kalau bisa kembali ke dunia. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu ketika di akhirat, di neraka, mereka minta tolong apa? Disuruh kembalikan ke dunia untuk menjadi orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami, Allah Subhanahu wa taala, telah memanjangkan umur kalian? Bukankah dulu kami itu sudah memberikan umur kepada kalian, umur yang cukup? Para fasir menjelaskan umur yang cukup itu adalah ketika orang mencapai balik 17 tahun, kira-kira itu. Ada yang menafsirkan nanti 40 tahun, ada yang menafsirkan 60 tahun. Yang itu merupakan apa? Umur yang cukup ketika orang mau berpikir itu dapat mendapatkan hidayah, dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Dan orang yang mau berpikir akan mendapatkan pelajaran daripada itu. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian an-nadhir, peringatan-peringatan. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan Allah sudah memberikan 2 perkara. 1, umur yang panjang, dan telah mendatangkan an-nadhir. An-nadhir itu adalah peringatan. Nah ternyata ketika umur sudah dipanjangkan, peringatan sudah dipanjangkan, sudah diberikan bahwa nanti akan meninggal dunia, kemudian mereka tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan amal soleh, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di akhirat masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman, fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka cicipilah, maka rasakanlah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah engkau kerjakan di dunia, sesuai dengan apa yang engkau kerjakan di dunia. Jemaah rahimakumullah, gambaran siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah luar biasa. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika siksaan Abu Thalib, yang mana siksaan orang yang paling ringan karena jasanya luar biasa, tetapi Abu Thalib tidak memasuk dalam agama Islam, maka disisa, yakni ketika kaki Abu Thalib ini diberikan terumpah atau sandal di neraka, maka langsung mendidih otaknya, tidak pakai proses, langsung mendidih. Yang ini merupakan gambaran yang luar biasa, siksaan yang paling ringan di akhirat. Kalau kita mungkin godok wedang itu proses setengah jam, seberapa jam lagi mendidih, tapi ini enggak, ditimpakan langsung, maka langsung mendidih. Berarti adalah luar biasa panasnya siksa api neraka. Kalau mungkin juga kita bertadabbur dari surat Al-Fil, itu dikisahkan bahwa yang namanya pasukan Abraha ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan burung ababil membawa arang-arang atau apa namanya bara-bara dari neraka, itu dikisahkan yang namanya tangan ataupun tangan badan ya, itu ketika ditimpa arang gitu ya, arangnya itu ya, batu-batu itu apa langsung berlubang. Bahkan sekali ketika kepala ini nanti ditimpakan satu gitu ya, naudzubillah, itu langsung sampai keluar lewat bawah. Berarti itu adalah panasnya gambaran api neraka itu seperti itu. Itu baru batu baranya atau baranya saja itu ternyata luar biasa. Bagaimana ketika orang dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, dan bahkan siksaannya itu adalah ketika orang terkena itu langsung sampai ke dalam. Ya, tidak ada proses. Kalau orang itu kan apa namanya, kalau ada orang atau mungkin hewan lah diselomoti pakai gas itu, pakai blower ya. Ketika Pak Idul Adha itu pakai blower, itu kan proses Pak. Dan itu pun ternyata kulit kadang itu buat dibantar, kulit itu enggak apa-apa, enggak sampai langsung dalam. Tapi ketika neraka tidak. Ketika kulit kena langsung sampai hati, tatoli walal afida, sampai langsung dalam. Dan itulah siksaan di neraka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita itu dua perkara. Yang pertama adalah umur yang panjang, dan yang kedua adalah an-nadhir, peringatan-peringatan sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang. Jemaah rahimakumullah. Artinya di sini yang kita bahas adalah berkenaan dengan an-nadhir. An-nadhir itu adalah peringatan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa semua makhluk yang ada di dunia ini. Entah jin, entah manusia, hewan, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk manusia ternyata Allah Subhanahu wa taala akan mengirim an-nadhir. Kalau para nabi dulu Pak, itu ketika mau dicabut, malaikat maut akan mendatangi beliau-beliau itu. Mungkin sudah dijak ngomong dulu, selesai, habis itu nanti baru dicabut. Tapi kalau manusia secara umum tidak ada jaminan ditemui oleh malaikat maut, tetapi adalah langsung. Tetapi sebelum dicabut ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan an-nadhir, peringatan-peringatan. Nah, apa peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya? Yang pertama, jangan rahimakumullah, peringatan dari Allah itu adalah umur itu sendiri. Bahwa ketika orang itu sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu merupakan umur yang panjang di mana ketika orang mau mengamati sekelilingnya akan mendapati pelajaran yang luar biasa. Karena ketika orang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, dia akan merasakan pernah sakit. Pernah mungkin nanti disakiti orang, pernah gagal, pernah bergembira, pernah mendapatkan kemuliaan atau kesenangan. Yang itu nanti ketika dia mau mengambil pelajaran, akan mendapatkan pelajaran yang banyak. Tetapi jangan rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata menyentil satu umur istimewa, yakni adalah umur 40 tahun. Allah berfirman dalam surat Al-Aqaf ya, ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, kemudian juga telah melahirkannya, kemudian juga telah memberikan ASI atau memberikan ASI gitu. Namanya itu apa? Menyusui ya, menyusui selama 30 bulan hatta idza balagha asyadahu wa balagha arba'ina sanah. Ini yang poin kita. Sehingga ketika mereka itu nanti dewasa kemudian mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan ketika mereka mencapai dewasa dan umur 40 tahun, maka mereka berkata, ini adalah 4 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai dikerjakan bagi orang yang berumur 40 tahun. Khususnya dalam ayat ini. Apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Agar kami ini
diberikan petunjuk untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kami, pada saya, dan kepada kedua orang tua saya. Jadi yang pertama ketika orang sudah berumur 40 tahun, ini hendaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian dari para salaf dulu itu ketika umur 40 tahun sudah mulai merubah arah tujuan kehidupan. Kalau dulu mungkin sebelum umur 40 tahun banyak orientasi bagaimana mengumpulkan harta. Tapi ketika umur 40 tahun sudah mulai bergeser, bagaimana mempersiapkan kematian. Bagaimana mempersiapkan untuk kembali kepada Allah dengan bekal sebaik-baiknya. Bahkan sebagian dikisahkan dulu ketika masih umur sebelum 40 tahun banyak berkelana untuk mencari ilmu, thalabul ilmi dari negara ke negara yang lain. Mungkin dari kelahiran Madinah, mungkin nanti ke Irak, ke Mekah, kemudian nanti mungkin ke Syam dan seterusnya. Untuk apa? Mencari ilmu. Ketika umur 40 tahun mulai menetap. Entah di negaranya pun tidak menetap, kemudian apa? Berdakwah. Ya, berdakwah di sana. Untuk apa? Agar tidak terporsir kecuali untuk apa? Mempersiapkan ibadah yang terbaik. Juga menjelaskan bahwa yang namanya umur 40 tahun itu merupakan alarm pertama. Ya. Jadi orang itu ketika akan meninggalkan kita tidak tahu. Tapi 40 tahun alarm pertama, hati-hati. Ya. Ada umur 50 tahun alarm kedua. Dan ini lebih keras. Kemudian alarm ketiga adalah ketika umur 60 tahun. Dan tidak pasti orang itu menemukan alarm keempat ke umur 70 tahun. Artinya ketika orang sudah berumur 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, itu tidak ada harapan lagi untuk hidup panjang kecuali apa? Akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersegera untuk apa? Bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera memperbanyak amal ibadah sebagai persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah rahimakumullah, umur 40 tahun ini adalah apa? Bersyukur berkenaan dengan orang tuanya. Umur 40 tahun itu biasanya orang tua itu sudah mulai Pak? Sudah mulai tua, karena kalau saya umur 40 tahun ya. Umur 40 tahun itu kalau selisihnya dengan bapaknya 20 tahun, berarti kira-kira umurnya sudah 60 tahun. Jadi kalau saya umur 40 tahun, berarti bapak saya umur 60 tahun lebih. Maka di situ ternyata ketika orang sudah berumur 40 tahun, itu akan banyak ujian dari orang tuanya. Di mana apa? Kalau mungkin ketika orang tua masih muda itu bisa beraktivitas sendiri. Tetapi ketika umur 60 tahun, maka akan diuji bagaimana orang tua sudah menurun kualitas kesehatannya. Maka akan mungkin dibel, nang aku tulung diterkening rumah sakit, nang tulung aku terkening pasar, dan seterusnya. Sehingga apa? Itu mungkin hanya masalah pekerjaan Pak. Tapi lebih berat ketika orang itu akan diuji berkenaan dengan kebutuhan finansial. Di mana ketika orang tua itu sakit, di sisi lain nanti anaknya juga membutuhkan biaya yang besar. Karena ketika umur 40 tahun itu seorang akan mendapati, kalau kita umur-umur sekarang hari ini itu apa? Anaknya mulai masuk SMP, masuk SMA. Maka di situ biaya untuk sekolah luar biasa. Kalau mungkin masih umur 30 tahun, anak masih TK itu mungkin masih ringan lah. Tapi ketika sudah mulai masuk SMA, sing barep. Mungkin sing nomor loro mungkin sudah masuk SMP, sing nomor 3 masuk SD. Itu berarti sudah 3 ketika umur 40-an tahun. Maka itu adalah Pak ujian yang besar, karena apa? Ketika nanti orang tua membutuhkan biaya besar karena ada masalah apa, kemudian ternyata anak juga membutuhkan biaya besar untuk apa? Finansial untuk apa? Sekolah mereka. Yang itu merupakan ujian yang berat, dan ketika dia tidak bersabar biasanya orang tua dikalahkan. Padahal kita tidak ada namanya putus ya. Ketika sudah dewasa, sudah punya istri, sudah punya anak, itu adalah tetap wajib birrul walidain, terutama yang laki-laki. Nah, rahimakumullah, ketika umur 40 tahun kita diperintahkan bersyukur pada Allah, umur yang panjang, kemudian apa? Bersyukur kepada orang tua kita karena apa? Telah dibimbing oleh orang tua kita. Nah, rahimakumullah, umur 40 tahun orang itu akan merasakan betapa beratnya membimbing seorang anak ataupun lebih. Ya, kalau mungkin dulu masih punya anak kecil-kecil itu masih belum merasakan ya. Tapi ketika kita umur 40 tahun baru kerasa. Oh, anakku SMP, oh loro telu.
itu jebule apa rekoso. Dan dia akan merasakan apa? Oh iki dhisik bapak karo ibuku didik aku itu seperti ini. Baru merasakan. Nah, ini ketika umur 40 tahun ke atas. Nah, sebenarnya yang pertama adalah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardohu, dan minta kepada Allah agar diperbaiki amal ibadahnya, amal solehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sering berdoa Allahumma hdina siratal mustaqim, hdina siratal mustaqim. Ketika umur 40 tahun diperbanyak lagi. Nah, karena apa? Ini adalah merupakan apa? Batas kita itu nanti harus mulai berpikir akhirat. Yang ketiga adalah wa aslih li fi dzurriyyati, dan berdoa ya Allah perbaikilah aku dan keturunanku. Dan memperbanyak Rabbi habli minas solihin. Kita berdoa ya Allah karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa anak yang soleh dan solehah ini penting Bapak Ibu? Karena ini merupakan apa? Investasi yang paling besar bagi seorang. Dan kodenya adalah anak yang soleh. Kalau anak enggak soleh, belum ada jaminan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang atau anak ya, ada anak itu kok tidak soleh. Dia memiliki keyakinan yang sesat, ya, mungkin ikut Syiah, mungkin ikut aliran-aliran yang pluralisme liberal, yang itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, belum itu diterima. Karena apa? Dia itu sendiri sesat, salah akidahnya. Apalagi kalau mungkin tidak beragama Islam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika orang itu tidak menutup aurat, anak perempuan mengumbar auratnya, ketika berdoa ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia ahlu maksiat. Makanya anak yang soleh sangat penting. Dan ini butuh riyadhah, butuh kekuatan, butuh kesungguhan yang luar biasa dari seorang bapak, seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan butuh biaya yang besar. Makanya kita semuanya di sana harus berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak kita. Yang keempat, ini tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian ketika umur 40 tahun kita diperintahkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah yang pertama. Kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur kita sendiri. Jadi umur kita hari ini itu umur berapa adalah maka pelajaran untuk kita semuanya. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang akan meninggal dunia itu adalah yang kedua adalah uban. Uban ini merupakan apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu akan meninggal dunia. Sekarang ini kalau uban itu umur 40 itu sudah mulai banyak, Pak. 30 tahun sudah mulai muncul. Makanya dalam Islam itu kita dimakruhkan untuk menyemir atau merubah warna uban itu dengan warna hitam. Kalau warna yang lain boleh enggak? Diperbolehkan. Ya, mungkin warna coklat tua itu dipersilahkan. Tapi kalau warna-warna yang lain itu dihindari. Nah, kenapa kita itu dimakruhkan untuk merubah dengan warna hitam? Yang pertama, ketika orang itu merubah dengan warna hitam, itu nanti biasanya kalau kita bercermin itu lali umure, Pak. Rumangsane jireng kabeh. Maka menjadikan apa? Sok niku akhirnya lali, ya, lali umur. Rumangsane isih enom. Yang kedua, uban itu nanti menjadi pelajaran, ya, pelajaran. Ketika kelihatan ubannya, apalagi sing uban itu karena bukan hanya rambutnya, mungkin kumise, mungkin jenggote, itu sudah putih, maka dia akan apa? Lebih mendekat pada Allah karena apa? Merasa sudah dekat dengan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana ketika orang itu mungkin mewarnai ubannya itu dengan warna yang neko-neko gitu ya, mungkin merah atau hijau ya. Secara umum tidak ada namanya larangan, tetapi nanti akan ada namanya timbul fitnah, timbul syubhat. Contoh, ya, gamane kok itu ustadz kok gamane nyemir warna merah gitu ya. Maka nanti apa? Yang pertama, itu mungkin nanti akan diikuti murid-muridnya.
Nah, udah iki pokoke kiyaine abang ya melu abang, kiyaine kuning melu kuning. Yang kedua, akan terkesan nanti jelek. Ya. Jadi wong tua kok wani dicet abang. Itu kesannya nanti kurang bagus. Nah, maka di sini lebih baik adalah dihindari ya. Karena nanti apalagi mungkin yang ibu-ibu ya, itu gamane wah gen ketok ketok nom gen rapati ketok putih itu akhirnya dicat warna-warni. Maka itu enggak boleh. Apalagi kalau mungkin ini menjadi identitas non muslim. Nah, nek sing warna-warni itu adalah identik dengan anak-anak nakal, maka tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh ketika itu identik orang-orang nakal, maka enggak boleh. Jadi uban itu justru menjadikan bercahaya di akhirat. Makanya kita semuanya ketika ada uban jangan dicabut. Kadang bapak itu kalau siji loro itu wah dicabut le gitu. Atau mungkin Bu dicabut sik Bu gitu ya. Padahal uban itu semakin lama semakin banyak. Maka silahkan itu nanti dari pelajaran, oh ini peringatan dari Allah, utusan Allah mengingatkan bahwa aku ndang mati. Yang ketiga rahimakumullah, ketika setelah uban, yang ketiga itu adalah adanya penyakit dan vitalitas menurun. Jadi ketika orang sudah mulai berumur, itu nanti kadang sakit mulai datang. Atau mungkin masih muda, sakit juga datang. Atau vitalitas menurun, maka itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dekat dengan kematian. Apalagi ketika mungkin umur 50 tahun ke atas, ya. Hari ini kalau umur 50 tahun ke atas itu biasanya banyak mulai berdatangan satu persatu. Entah berat entah ringan. Kalau yang paling gampang itu mungkin paling ngrasa niku adalah masuk angin gitu. Jadi kalau saya itu dulu ya sering ngerasa masuk angin. Jadi pendak dino itu kayak masuk angin. Jadi masuk angin ngetok-ngetok dikeroki gitu ya. 2 dino, 3 dino krasa masuk angin, ketok-ketok meneh. Keroki lagi terus seperti itu. Yang ini merupakan apa? Oh ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berat-berat kadang niku darah tinggi mulai masuk, kolesterol mulai masuk, asam urat mulai masuk. Dengkul niku pas nomor krasa mlayu kuat. Umur 50 niku dengkul niku munggah medun sujud. Ulalah niku wis abot banget. Pemene mungkin nek pas salat niku imam niku kuat. Lama, Pak. Masalah mungkin berat sekali. Sampai kemarin saya itu ditegur sama jamaah. Pak Heru minta tolong nek imam si fulan iki tolong nanti sampaikan ojo dawa-dawa. Gitu ya. Dadi ojo dawa-dawa. Karena apa? Sing ibu-ibu niku masyaallah mungkin dengkule krasa banget. Sampai ada yang cerita niku bar tarwih niku tas sajadah niku dibanting. Salat tarwih kok suwene ngene gitu. Jadi masyaallah. Nah, karena apa? Ya karena belum terbiasa gitu ya. Jadi monggo, yang jelas kita semuanya itu yang jelas ini adalah ujian ya. Jadi kemudian kembali lagi bahwa memang berat. Jadi mulai umur tua itu akan terasa ya, mulai terasa. Semakin tua akan semakin vitalitas akan menurun ya. Jadi seperti itu. Dan itu merupakan ya bahasa kita sunatullah. Ya, lama-kelamaan pasti akan merasakan seperti itu. Nah, atau juga mungkin pusing. Jadi kalau orang tua itu kadang pusing itu kayak enggak hilang-hilang ya. Lagi bahwa itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu merupakan dekat kepada kematian. Yang keempat rahimakumullah, yang terakhir adalah adanya kematian dari saudara kita, tetangga kita, teman kita. Betapa banyak sekarang tetangga kita, teman kita yang sudah meninggalkan kita. Nah, jadi mungkin ada teman SMP itu sudah meninggal dunia. Ada mungkin juga tetangga kita koncor cedak. Mungkin bareng ternyata mungkin dengi awal Ramadan tarwih bareng karena saya sudah meninggal dunia. Itu merupakan apa? Peringatan dari Allah bahwa saya hari ini mungkin mengantar, melihat, menyaksikan saudara saya, mungkin teman saya, tetangga saya meninggal dunia. Diangkat, dikafani, disolatkan, kemudian nanti dibawa ke makam, kemudian nanti dikubur, diinjak-injak tanahnya hari ini. Tetapi adalah suatu saat nanti saya akan merasakan hal yang sama. Nah, saudara makanya ketika kita itu mengikuti jenazah atau kita takziah, maka adalah kita mengambil ibrah daripada itu. Makanya kalau kita itu sholat takziah, disunahkan ada 2 perkara paling tidak. Yang pertama adalah menyolatkan. Nah, ternyata menyolatkan ini kadang beda daerah beda, mohon maaf. Kalau daerah saya itu kadang belum terbiasa, Sragen sana belum terbiasa. Jadi nek takziah, ibu-ibu gamane membawa beras atau membawa uang,
dimasukkan selesai pulang. Bapak juga sama, banyak yang datang tapi apa? Hanya duduk di kursi aja. Di kampung terutama, tidak banyak yang menyolatkan. Tapi kalau mungkin kita di kota dipersilahkan. Kalau kita mungkin belum bisa, silahkan panjenengan cukup nunggu imam. Ya, jadi kalau biar terbiasa. Ya itu apa? Ketika ada yang, Mas mau nyolatkan, oh nggih, kalau tak derek, sudah. Wudhu dulu atau wudhu dari rumah, kemudian apa? Kita cuma nyolatkan. Menyolatkan itu paling hanya 2-3 menit gak ada. Paling pol itu paling 2 menitan Pak. Wes ranggo rukuk, ranggo sujud. Ya, cuma Allahu Akbar 4 kali, kemudian nanti Assalamualaikum, Assalamualaikum selesai. Nah, itu ternyata banyak yang tidak berani, apalagi di kampung. Ya, jadi nek nyolatke kadang niku tom-tomen, ketok-ketoken. Jadi kaya Allahu Akbar iki kaya apa namanya? Gerak. Jadi kaya mayit ini kaya obah. Padahal jane sing obah niku mboten mayite, tapi apa? Ya wong sing aden niku sing obah gitu ya. Tapi kadang itu kita merasa nek ndelok itu kaya arek omahku mlaku gitu ya, seperti itu. Tapi itulah namanya belum kebiasaan. Makanya kita mencoba untuk yang pertama adalah ikut menyolatkan. Ya, jangan hanya mung teko jlok ning ngisor wit kalau ngerokok udah tudut, lampung bubar mulai. Maka kita nggak dapat pelajaran, juga tidak mendapatkan pahala yang besar. Itu apa? 1 kirot ketika orang bisa menyolatkan. Syukur-syukur ibadah adalah kita bisa mengantar sampai ke makam. Nah, itu dipersilahkan. Karena apa? Sabda Rasulullah, nanti orang yang menyolatkan kemudian dia ikut mengantar jenazahnya sampai makam, maka dia nanti akan mendapatkan 2 kirot. 1 kirot pahalanya adalah seperti Gunung Uhud. Ya. Gunung Uhud itu kalau di tafsir Aisyah tafsir itu adalah Jabalun Kabirun fil Arab gitu ya. Adalah gunung besar di Arab. Tapi kalau mungkin dibandingkan dengan yang kita di sini yo aduh banget. Bukan seperti terus Gunung Merapi tidak, Pak. Ada seperti gunung-gunung mungkin Gunung Gandul ya. Jadi besar tapi tidak terlalu besar. Jadi kalau di sini mungkin jenis bukit, Pak, tapi di sana namanya gunung ya gitu. Itu pahalanya ketika orang mau menyolatkan, orang mau mengantar jenazah, maka dipersilahkan. Maka kalau kita itu selesai pemakaman, kita disunahkan untuk apa? Untuk berdoa. Berdoa apa? Sabda Rasulullah, mintalah untuk saudaramu hari ini ampunan dan keteguhan hati. Karena saat ini dia baru ditanya. Sehingga saya menjelaskan, kalau seandainya kita itu ikut ke makam, itu yang pertama, jangan duduk sebelum dimakamkan, selesai. Jadi berdiri Pak. Nanti kalau sudah selesai pemakaman, baru kita boleh jongkok atau duduk. Maka Bapak itu juga dihindari berjalan menginjak-injak makam atau duduk di atas makam. Nah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Maka dihindari untuk orang duduk di atas makam. Kemudian kita disunahkan untuk apa? Berdoa. Ya ini adalah mohon ampun kepada Allah agar mengampuni saudara kita dan meminta agar diteguhkan dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan di alam barzah. Sehingga ada yang menjawab cukup 2, simpel aja. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Cukup 2 ini aja. Jadi 3 kali. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan tafsir hadis tersebut. Yaitu apa? Ya Allah ampunilah saudaraku, ampunilah saudaraku, ampunilah saudaraku dan teguhkanlah dia, teguhkanlah dia, teguhkanlah dia. Nah, ataupun sekarang mungkin diperpanjang, dipersilahkan, tapi itu adalah yang paling penting adalah kita mendoakan itu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, indah soal dipersilahkan. Kalau sekarang kan diperpanjang, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulan dan seterusnya itu. Allahumma sabbithu indah soal biqauli sabit la ilaha illallah, dipersilahkan. Tapi poinnya adalah agar saudara kita yang meninggal dunia itu diampuni dan diteguhkan hatinya. Nah, rahimakumullah, kembali lagi bahwa kita ketika mengantar jenazah hendaklah mengamalkan sunnah-sunnah itu, dan Rasulullah juga bersabda, aksiru dzikra hadhil ladat yakni al maut. Hendaklah kalian itu berbanyak mengingat kematian, karena itu merupakan penghancur dari kelezatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita sampaikan, semoga yang dikit ini bermanfaat sampai pribadi juga jamaah sekalian. Aku qauli hada, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.